mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan zero kontrol. Melakukan hal itu karena mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Sepakat menjadi nilai kelas apa keyakinan kelas kita. Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wulo, yang kami hormati rekan-rekan guru yang telah menyempatkan diri hadir di kegiatan ini dalam rangka diseminasi budaya positif CGP Angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberi kesempatan hadir di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengefisienkan waktu, karena kita dibatasi dengan waktu, saya langsung saja mempersilakan kepada teman saya atau rekan saya untuk memaparkan materi kami, yaitu Bapak Nur Aksa Halim. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Ya, yang di sini akan kami presentasikan yakni ada 8 poin. Adapun yang akan saya presentasikan yang pertama tentang perubahan paradigma. Budaya positif, sekolah diibaratkan sebagai tanah di tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suasana lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Terkadang kita jadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ada juga ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, yang sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan zero kontrol. Stimulus responnya realita yang kita sama menjadi realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lanjut, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, atau hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan pada suatu rujukan gagal atau kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang.
Di sini akan menjelaskan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sekian akan dilanjutkan oleh kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Ibu Husnul Khotimah. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih telah mau membagi waktunya dengan kami karena di hari ini kami akan melaksanakan diseminasi positif ini. Jadi yang dijelaskan oleh Pak Ahmad Nur Aksa Halim itu adalah suatu perubahan paradigma kita. Yang awalnya mungkin kita masih membuat suatu di pikiran kita itu kita bisa mengatur orang lain, tetapi ternyata kita tidak bisa mengatur orang lain. Yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri. Tadi di stimulus respon juga mengatakan bahwa teorinya itu menang kalah. Kenapa? Karena kalau kita mengontrol orang lain, kita akan merasa menang, dan orang yang kita kontrol itu merasa kalah. Tetapi di teori kontrol menurut tadi bahwa kita akan menang dan menang. Kenapa? Karena siswa bisa menerima masukan kita dengan enak perasaannya. Itu teori kontrol. Berbeda dengan stimulus respon. Jadi kita diminta untuk bergeser dari pemikiran stimulus respon ke teori kontrol. Ya, terima kasih. Selanjutnya di sini ada nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada siswa itu sebenarnya banyak. Di sini ada beberapa contoh yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, di sini saya berdiri. Di sini saya ambil contoh profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena nilai kebajikan ini yang sangat penting dan harus kita tanamkan kepada siswa kita nantinya. Jadi nilai profil pelajar Pancasila yang seperti disebutkan oleh Bapak pengawas tadi, bahwa dalam pembelajaran itu kita harus mencakup beberapa elemen ini, 6 elemen ini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berwawasan berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Diharapkan dalam kegiatan pembelajaran ataupun di sekolah diharapkan ada nilai ini. Selanjutnya ada juga nilai kebajikan dari IBO Primary Years Program atau disingkat dengan PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada juga keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Silahkan kita pilih yang mana yang mau kita tanamkan. Tetapi untuk di kurikulum Merdeka ini profil pelajar Pancasila juga harus ada, selalu ada. Nah, ternyata Bapak Ibu di dalam menghadapi peserta didik kita itu memiliki kebutuhan dasar. Kalau peserta didik kita memiliki masalah, ternyata ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Misalnya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi
Jadi contohnya kebutuhan dasar ada bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini sebenarnya harus terpenuhi oleh peserta didik kita. Satu orang siswa kalau bikin masalah, dia misalnya di sekolah dia selalu mengganggu temannya, misalnya makanannya diambil, itu membuat masalah bagi teman yang lain. Tetapi ternyata kenapa dia melakukan hal itu? Karena mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kalau siswa minta izin terus keluar, minta izin keluar ke kantin, ternyata kenapa? Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi kita perlu memahami kebutuhan dasarnya dulu. Jadi kebutuhan bertahan hidup ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin saja siswa kita tidak mendapatkan ini di rumahnya, sehingga mereka menuntut untuk diberikan oleh gurunya, oleh temannya. Nah, ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi sebenarnya kalau kita lihat siswa kita itu di pojok menyendiri, tidak mau berbagi dengan temannya, sebenarnya itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan dia pasti merasa tidak nyaman di kelas itu. Dia tidak diterima oleh temannya. Ada juga penguasaan. Penguasaan di sini seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ternyata dalam setiap siswa kita itu memiliki jiwa kepemimpinan di dalamnya. Mereka punya nilai kebutuhan untuk penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Jadi kalau misalnya kita mempertanyakan alasannya kenapa melakukan seperti itu, tidak jadi mau jika keluar, enak merasa di luar, ternyata dia butuh kebebasan. Ya, dia butuh kemandirian, memiliki pilihan. Jadi kita tidak bisa mengatur kemana dia harus pergi, kita harus pergi, dia juga harus ikut. Karena mereka sudah punya pilihan sendiri. Kita harus mencoba hal baru. Mereka selalu mau mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya kesenangan. Semua siswa pasti menginginkan bermain, pasti menginginkan humoritas, antusiasme, dan tertawa. Jadi kalau kita menghadapi permasalahan peserta didik, mari kita lihat kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sebenarnya tidak bermaksud menggurui, tapi di sini kita berbagi. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia di sini juga penting kita ketahui. Motivasi ekstrinsik ataukah motivasi intrinsik? Dan yang dibutuhkan adalah motivasi dari dalam, yaitu motivasi intrinsik. Kalau masih motivasi ekstrinsik, berarti siswa melakukan sesuatu itu bukan karena keinginannya, tetapi karena ada suatu hal yang ingin dia dapatkan. Contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin peserta didik melakukan sesuatu karena dia takut kita akan menghukum nantinya. Itu masih motivasi ekstrinsik dari luar. Atau di sini juga kita diminta untuk tidak selalu memberikan hadiah kepada siswa. Kenapa? Kalau kita selalu memberikan hadiah kepada siswa, motivasinya untuk belajar sudah tidak lagi, karena dia fokus, saya mau mendapatkan hadiah ini. Dan itu termasuk dari motivasi ekstrinsik. Dan motivasi intrinsik itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini masih di luar. Tapi kalau dari dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya, menghargai nilai-nilai yang mereka percaya.
itu nilai intrinsik dari dalam. Jadi kepercayaannya sendiri, saya mau jadi seperti ini. Selanjutnya, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yang sering kita berikan saat ini, jujur saja, hukuman tidak terencana, tiba-tiba, misalnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan bersifat satu arah berupa hukuman fisik maupun psikis. Di dalam hukuman ini, siswa tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Spontanitas diberikan kepada siswa. Misalnya, kamu tidak begini, hormat di bendera. Siang-siang panas-panas. Nah, ini sebuah hukuman. Contohnya lagi, siswa belajar bahasa Indonesia. Anggaplah saya mengajar bahasa Indonesia, tapi siswa ini terlambat datang. Maka saya suruh, kamu ini terlambat, lari dulu di lapangan 10 kali. Itu namanya hukuman. Nah, ada juga konsekuensi. Tapi konsekuensi ini terencana, disepakati, sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Meskipun ini ada melibatkan siswa, tetapi dia tetap membuat murid tidak nyaman. Jadi konsekuensi contohnya itu misalnya pembelajaran penjas. Siswa terlambat mengikuti pembelajaran, temannya yang lain sudah pemanasan. Jadi di konsekuensinya kamu harus lari keliling lapangan karena temanmu sudah melakukan itu. Jadi tidak selamanya lari keliling lapangan itu sebuah hukuman, tetapi bisa jadi dia konsekuensi. Ada juga restitusi. Nah, ini adalah restitusi yang paling disarankan dan akan dijelaskan nanti oleh Bu Rosnani. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Mohon maaf, izinkan kami nanti berbagi link cara penanganan atau model restitusi menghadapi masalah siswa. Jadi di restitusi ini kita meminta kepada siswa untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Jadi meskipun ada permasalahan, kita panggil siswa, kita tidak memberikan kamu harus seperti ini, kamu ini. Tapi apa yang kita yakini. Nah, perlunya di awal kita bersama-sama untuk menyusun keyakinan kelas. Coba lanjut Bu. Nah, di sini dari sisi guru ada 5 posisi kontrol dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol guru itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Saya tidak tahu kenapa ini hilang hurufnya satu-satu di akhir. Oh iya. Oh iya. Kira-kira yang mana yang paling dibutuhkan, yang mana harus diterapkan di siswa? Teman. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kelima harusnya kelima. Manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini penghukum. Ketika kita melihat siswa, kita berikan hukuman. Itu sangat tidak disarankan. Ada juga pembuat merasa bersalah. Kita selalu mengatakan kepada murid, tolong nak, saya mau ditegur sama kepala sekolah kalau begitu terus Ki. Berubah Ki, jangan Ki mau begitu terus. Berubah Ki nah untuk ibu nah. Itu adalah pembuat merasa bersalah dan itu tidak disarankan. Karena kita mungkin mereka akan melakukan sesuatu tapi bukan dari dalam dirinya, tapi karena dia takut melakukan
itu dan dia tidak ikhlas karena sudah disinggung perasaannya, kamu tuh bukan bikin salah. Terus ada juga posisi teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan seperti itu. Sudah ditegur, jangan begitu nah. Ya pergi sama saya. Itu posisi teman dan tidak disarankan. Karena kita akan memberikan keleluasaan kepada murid. Akan dimaafkan jika sama ibu guru, akan dimaafkan jika. Ada juga pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan ulangi lagi. Dan ini juga masih belum, lebih baik disarankan menggunakan posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa ya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita tanya langsung sama siswa, karena mereka akan memikirkan sendiri solusinya. Itu posisi manajer. Apakah kamu ingat keyakinan kelas kita? Ingat Bu, yang mana? Kejujuran Bu. Itu akan dia sadari sendiri. Apakah kamu melanggar nilai itu? Iya Bu, saya langgar. Tetapi kita tidak serta-merta menyalahkannya. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apa kira-kira ini? Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Teman. Jadi kita mengemis begitu, seperti berkata lembut. Ayo lakukan demi ibu ya. Mengapa kita perlu menggunakan istilah keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saya persilahkan kepada Ibu Rosnani untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Husnul. Baiklah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan dari pemaparan Ibu Husnul. Kebetulan bagian yang akan saya paparkan adalah keyakinan kelas. Boleh saya bertanya kepada Bapak Ibu? Ada yang sudah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah dengar atau ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Berarti masih baru ya. Keyakinan kelas. Kalau misalnya peraturan kelas, ya sudah biasa. Baiklah, sebelum saya jelaskan, sebelum kita masuk ke dalam, ya. Sebelum kita buat keyakinan kelas harus dulu ada peraturan kelas. Oke, saya jelaskan dulu sedikit mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Artinya kalau abstrak itu tidak jelas, tidak terbentuk, tapi ada. Kemudian berupa pernyataan universal atau bersifat menyeluruh. Dibuat dalam pernyataan positif, tentu saja ya, karena semua yang ada dalam keyakinan kelas adalah yang bersifat kebajikan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas, sekolah, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Karena kita masih dalam proses memasuki awal pembelajaran, sebenarnya kalau kita supaya bisa berjalan baik ke depannya, seharusnya memang kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, dalam keseharian kita, sebenarnya anak-anak kita itu akan sulit melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita buatkan aturan, kalau misalnya dari awal kita tidak membuat dulu suatu peraturan yang menarik buat mereka. Kemudian aturan-aturan itu kita buat dulu.
Kemudian kita tuangkan setelah mengalami proses, kita tuangkan dalam bentuk keyakinan kelas. Siswa pun tidak akan dipaksa untuk mengikuti peraturan kita, tapi dia akan bergerak dengan sendirinya karena dia yakin bahwa ada aturan seperti itu yang diterapkan di sekolah maupun di kelas. Kemudian mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Membuat keyakinan kelas sebenarnya ini secara mulai mungkin dari diajaran sekolah ya, atau mungkin di dalam kelas juga. Saya akan berbicara lebih singkatnya di dalam kelas, misalnya wali kelas. Wali kelas supaya bisa berjalan kelas yang terkontrol dengan baik, mungkin sudah bisa mencoba di awal pembelajaran ini membuat keyakinan kelas. Pertama yang dia lakukan adalah mungkin mengadakan rapat dengan semua kelas, semua siswanya yang tergabung dalam satu kelas, kemudian merumuskan peraturan kelas. Misalnya yang pertama, dilarang terlambat masuk kelas. Itu aturan pertama yang dibuat untuk wali kelas. Mungkin wali kelas cuma memfasilitasi, biarkan siswa sendiri yang membuat aturan dalam kelasnya. Yang aturan kedua, mengupayakan kebersihan kelas. Kemudian kata-kata tersebut, peraturan kata tersebut dibuat dalam bentuk kata-kata positif. Misalnya yang tadi peraturannya dilarang membuang sampah sembarangan, dibuat dalam bentuk kata-kata positif, jagalah kebersihan. Kemudian yang kedua, dilarang terlambat, berarti dia dibikin lebih positif, datang tepat waktu. Ini sudah dua aturan, sudah dua kata positif. Ya. Kemudian dua ini dibuat dalam bentuk keyakinan kelas. Kalau misalnya tadi datang ke sekolah tepat waktu, berarti dia masuk dalam keyakinan kelas apa? Masuk dalam keyakinan kelas disiplin. Berarti sudah ada satu keyakinan kelas yang kita buat dalam satu kelas, itu adalah disiplin. Maka siswa akan paham, saya sudah buat aturan ini bahwa saya harus datang tepat waktu, karena itu masuk dalam keyakinan saya adalah keyakinan disiplin. Jadi anak-anak kita tidak paksakan harus buang sampah ya. Dia sudah ada dalam kelasnya bahwa ini ada 10 keyakinan kelas yang harus saya pahami dan terapkan dalam kelas saya. Tanpa sengaja kita sudah membuat siswa sadar akan dirinya, tidak perlu lagi kita paksa, tidak perlu lagi kita berkuar-kuar setiap pagi berpikir bersihkan, ayo nak, ini tidak perlu. Tapi kan mereka sudah ada kesadaran bahwa saya sudah buat keyakinan kelas seperti ini, menjaga kebersihan. Itu masuk dalam keyakinan kelas. Dan semoga kedepannya nanti, karena kita masuk awal pembelajaran baru, mungkin dari teman-teman guru wali kelas ya, sudah bisa mencoba membuat keyakinan kelas di dalam kelas masing-masing. Tapi ini tidak terbatas hanya wali kelas saja ya, semua guru yang ada di SMP Negeri 2 Wolo. Kan kita piket hampir tiap hari. Jadi mungkin kita sudah buat keyakinan kelas, itu sudah diterapkan bahwa di lingkungan sekolah ini, inilah keyakinan kelas yang kita buat dan harus disepakati bersama. Kemudian lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Selama ini seputar ya, kita sudah selama pembelajaran ini sering kita temukan bahwa ketika siswa bersalah, saya juga secara pribadi ya langsung memanggil siswa tersebut. Saya tanpa menanyakan apa alasannya dia melakukan hal tersebut. Pasti ketika langsung kita ponis, apa yang kamu lakukan ini adalah salah. Kita langsung hukum, langsung kasih surat pemanggilan orang tua. Dan ternyata hal yang kita lakukan itu adalah bukan salah sebenarnya. Kita keliru sebagai seorang guru. Ternyata ada cara yang jauh lebih bagus dan lebih efektif. Segitiga restitusi adalah proses
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Dian Gosen pada tahun 2004. Ini segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsipnya yaitu membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Di sini ada contohnya. Misalnya ketika kita di sini sebelum misalnya ketika kita tanya kita tanya, kamu tahu misalnya ada siswa, kenapa saya panggil ke sini nak? Jangan langsung ketika dia datang, sini dulu kamu, dulu depan ibu. Apa? Contoh mana ibu contoh? Kan kita langsung, kan ini kebiasaannya sering kita lakukan. Misalnya apa, Doni bersalah, pasti kita tanya-tanya, panggilkan dulu itu Doni nak. Nah, pas dia duduk, Doni, kau tahu itu nak, kenapa kita panggil di sini? Oke, pasti kita langsung begitu ya, kita langsung memponis. Kita langsung memponis karena kamu kau cubit temanmu, kau ganggu temanmu, pergi menghadap sama guru BK. Kemudian setelah itu nanti diproses sama BK, tiba-tiba BK, apa yang kesalahan nak? Apa ini? Pasti seperti itu ya. Coba kamu menghadap kesalahan. Contoh ya. Iya contoh. Tiba-tiba padahal sebenarnya masalah bisa diselesaikan di hari itu. Sebenarnya bisa diselesaikan di saat itu, tapi karena kita juga mungkin belum terlalu paham ya bagaimana prosedurnya, kita langsung buatkan surat pemanggilan, panggil orang tuanya datang ke sini. Padahal sebenarnya bisa kita selesaikan di situ dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama misalnya kita tanya-tanya, berbuat salah itu wajar nak, tetapi yang lebih baik itu adalah menyadarinya dan berjanji tidak mengulanginya. Ini contohnya lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita kasih dia kenyamanan supaya dia rasanya nyaman, supaya dia terbuka dan mau berbagi apa yang sebenarnya alasannya kenapa dia lakukan kesalahan itu. Kemudian ibu dan bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari yang salah. Misalnya kita menstabilkan dulu, stabilkan perasaan itu anak. Jangan langsung kita skat, langsung kita ponis bahwa dia melakukan kesalahan. Kita kasih nyaman dulu, kemudian tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Lanjut ke tahapan berikutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya contohnya, kita tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kita tanya dulu, misalnya kenapa dia terlambat. Mungkin saja motornya kempes di jalan, mungkin saja dia mengantar ibunya ke rumah sakit, bisa saja dia terlambat karena pagi-pagi sakit perut, jadi dia bolak-balik masuk WC. Jadi banyak hal kenapa dia melakukan kesalahan. Ada baiknya kita tanyakan dulu apa alasannya, tapi jangan juga menggunakan bahasa yang membuat dia takut. Kita perbaiki, misalnya kita gunakan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu melakukan hal yang baik, berarti itu suatu pencapaian yang bagus. Kita kasih pujian, kita kasih dia supaya dia nggak terlalu kayak tidak merasa disalahkan, tidak merasa apa yang dia lakukan itu salah besar, padahal masih bisa
kelasnya dulu. Kemudian kita menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya misalnya, apa keyakinan kelas kita? Tanyakan dulu ketika dia duduk. Nah, tahu nggak, masih ingat tidak apa yang keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Apa yang sudah kita kemarin kita rapatkan itu, nah apa yang kalian usulkan? Kan kalian yang mengusulkan bahwa aturan ini yang kita sepakati menjadi nilai kelas, apa keyakinan kelas kita. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kita tanyakan kepada siswa. Jangan kita yang jadi penentu dalam kelas, jangan selalu kita. Maksudnya beri kesempatan ke siswa. Sebenarnya ini kan siswa kita cuma berapa persen ya dari kita, hanya bagian kecil yang penguasanya itu ya siswa dalam kelas apa yang kamu inginkan. Nah, kamu menginginkan kondisi kelas yang bagaimana, kondisi belajar yang bagaimana. Jangan kita ngatur, pokoknya di kelas ini kita harus belajar seperti ini, pokoknya di kelas ini kalian harus mengikuti apa yang saya inginkan. Itu adalah siswa yang menentukan. Kita hanya mengisi pelajaran, tapi dia yang menentukan kondisi kelas apa yang mereka inginkan. Namanya merdeka ya, merdeka belajar. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah contoh kalimat yang menunjukkan adalah keyakinan, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan. Terima kasih, penjelasan saya sudah selesai sampai di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu seputar pemaparan materi kami, mungkin ada yang ingin diperjelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya membuka sesi pertanyaan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin didiskusikan bersama? Kalau kami bisa jawab, kami akan menjawab. Kalau kami tidak bisa jawab, nanti akan tampung dan ditanyakan sama yang lebih. Ya, silakan Pak KS. Ya, yang menjadi pertanyaan mungkin apakah ini karena memang belum proses PBM ya, jadi yang tadi sempat saya mau tanyakan apakah sudah dilaksanakan, tapi setelah saya memang belum kita mulai PBM dan Bapak Ibu belum terapkan. Nanti kira-kira ketika ini diterapkan, apakah ada pemikiran hal-hal yang mengganggu di dalam proses pembelajaran kita, karena mungkin ini kesannya itu ada membuat anak-anak agak sedikit manja. Jadi yang perlu kita antisipasi ya, jangan sampai ya hal-hal ini bisa membuat anak-anak bertambah anunya, negatifnya. Jadi perlu dipertimbangkan juga nanti efek-efeknya ketika itu diterapkan, dan mungkin perlu dievaluasi nanti apakah karakter dari anak-anak kita itu nanti diperhatikan, mohon, supaya paradigma baru yang kita sama-sama jelaskan ini, sama-sama kita dengarkan, bisa lebih disempurnakan. Ya, mudah-mudahan ini cocok dengan karakter anak-anak kita. Ketika ini bisa diterapkan, bisa menjadi solusi di dalam mengubah karakter anak kita untuk lebih siap di dalam proses pendidikannya. Jadi saya kira demikian. Nanti mohon dievaluasi saja. Saya tadi menanyakan bagaimana dampaknya sesuai terapan kelas, tapi karena memang belum aktif kita pembelajaran, jadi saya mungkin mohon dievaluasi nanti paradigma ini. Terima kasih.
Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang mungkin ingin. Oke, Pak Arianto ya. Oh iya, ya boleh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendidikan mendapatkan beberapa 3 narasumber di atas karena menjadi jago dan menjadi juga suatu kelas bagi teman-teman yang memang belum jarang bicara, hampir yang mau bicara juga, biar juga teman-teman yang bisa termotivasi. Pertanyaan saya mengenai dengan yang kalian tetapkan tadi yang kita sampaikan, bagaimana dengan korelasi yang dibuat oleh BK atau OSIS atau kesiswaan tentang buku kontrol. Jadi kalau kita melaksanakan tahapan atau seperti tadi di anak tidak disediakan, berarti buku kontrol itu tidak perlu lagi diadakan, karena di situ tidak ada kesalahan siswa yang muncul. Jadi bagaimana nanti korelasi jika terjadi antara buku kontrol yang kita bikin dengan ada poin-poinnya dengan metode yang kalian sampaikan, sepertinya tidak ada kesalahan atau tidak ada poin-poin untuk menjadi siswa itu tertekan seperti itu. Mungkin seperti saya, terima kasih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Arianto. Mungkin ada lagi dari teman yang lain, silakan Pak ya. Oh iya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya meskipun lain yang saya perhatikan pada sebenarnya telinga saya itu sangat tertarik dengan apa yang disampaikan terus terang. Karena memang ada beberapa hal baru yang selama ini belum kita dengar. Itu alhamdulillah teman-teman ini sudah bisa sampaikan ke kita, meskipun istilahnya bukan menggurui, tapi di sini perlunya kita saling sharing, saling berbagi antara siapa yang dapat itu yang menyampaikan atau membagi ke teman yang lain. Awalnya memang saya sedikit agak ngantuk memang sebenarnya karena 2 hari ini tak tidur. Tapi saya dengar teman juga sangat antusias menyampaikan apa yang didapat, meskipun HP saya tapi terdengar saya di sana. Termasuk ada beberapa tadi penyampaian yang menurut saya sangat baik sekali. Namun di sisi lain ada juga mungkin saya minta semacam solusi. Tadi ada pemaparan bahwa ketika guru itu menganggap siswa sebagai temannya itu adalah hal yang kurang ini. Pernah juga saya dapatkan bahwa ketika guru dekat dengan siswa itu, maka itu salah satu cara bagaimana kita bisa mendapatkan karakter siswa itu. Setidaknya guru adalah teman siswa. Dan itu juga disampaikan oleh pemateri waktu itu. Saya dapat itu di Kendari waktu itu pelatihan. Artinya jarak antara siswa dan guru itu sebisa mungkin tidak ada tabir di situ. Dalam artian guru adalah teman siswa. Ketika siswa begitu menganggap guru adalah temannya, segala apa yang kendala atau masalah yang dihadapi siswa itu, siswa akan larinya ke guru. Ada cerita, pernah ada siswa itu disiksa sama orang tuanya, dibully sama keluarganya, tiba-tiba gurunya lewat depan rumahnya. Karena gurunya adalah temannya, tiba-tiba siswa yang dibully ini datang ke gurunya dan peluk gurunya itu sambil menangis. Berarti kalau begitu, apakah memang kalau captionnya kita buka, jangan begitu nak, itu salah berarti. Tetapi bagaimana kalau captionnya lain, seperti yang saya sampaikan itu, apakah guru sebagai teman itu juga masih dianggap salah? Itu yang saya bicara ini satu dengan satu. Itu yang pertama. Yang kedua,
tadi disampaikan, ini bukan ini, saya hanya ingin cari solusinya, barangkali teman dapat supaya bisa kita terapkan di sekolah kita. Ada tadi disampaikan bahwa ketika siswa dipanggil itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Atau sebaliknya ketika kita di dalam ruangan wali kelas itu harus membuat aturan-aturan khusus di kelas itu. Artinya aturan itu di kata-katanya lebih diperhalus lagi. Namun apakah ketika kita buat aturan itu karena bahasanya halus, kita tidak boleh menyalahkan siswa begitu saja. Contohnya dia terlambat, siswa itu terlambat barangkali diantar mamanya ke rumah sakit, ya memang kita harus pahami. Tetapi ketika siswa terlambat karena main HP, main game, kira-kira apa solusinya? Dan artinya kita jangan mencari sebuah yang bagusnya saja. Kita cari siswa itu apa sebenarnya kesalahan terusannya sehingga terjadi keterlambatan itu. Contohnya kan kalau main HP atau begadang sampai malam sama teman-temannya akhirnya terlambat seperti itu. Nah ini solusinya kira-kira seperti apa? Jangan sampai kita terapkan ini yang bagus-bagus semua, ternyata kita tidak mampu mendapatkan hasil yang kita ini karena memang sehingga yang bagus-bagus semua. Ya. Hanya itu saja, sebenarnya banyak, cuma itu saja. Dua saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya sangat terkesan dengan tanggapan ataupun masukan dan pertanyaan dari bapak-bapak. Ya, terima kasih. Pertama dari Pak KS menanyakan efeknya nanti jangan sampai siswa kita bersikap manja setelah kita menerapkan ini. Ya Pak, sebenarnya tujuan kita di sini bukan untuk membuat siswa bersifat lebih manja, tetapi kita akan lebih berdiferensiasi dan lebih memusatkan kegiatan kita itu hanya untuk murid dan murid. Karena memang itulah murid yang harus kita utamakan. Kemudian tadi Bapak katakan yang sampai kita menjadi teman, terus dia lebih manja. Di sini Pak ada batasan yang disampaikan. Seperti tadi tidak menjadi teman dalam artian bukan kita tidak boleh juga melakukan itu. Karena ada satu momen pasti kita harus menjadi teman dulu untuk beralih ke proses menjadi manajer. Bisa jadi kita menggunakan cara menjadi teman dulu untuk menjadi pengantar menjadi manajer. Saya minta maaf langsung secara umum saja. Dikatakan sama Pak Darwis tadi, kasus yang dikatakan itu sebenarnya memang pasti ada seperti itu. Dia tidak artinya kalau menurut saya itu Pak kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi di rumahnya, sehingga kebutuhan dasarnya dia alihkan ke gurunya. Dia memeluk gurunya karena dia merasa bahwa gurunya lah yang memberikan kasih sayang untuk dirinya. Dia tidak diberikan oleh orang tuanya, bermasalah. Ternyata dia mendapatkan hal itu dari gurunya. Makanya kita perlu mengetahui memang kebutuhan dasarnya. Kemudian buku kontrol. Kalau pada aturan-aturan di kelas itu
itu adalah teman teman Ada lagi kan guru buat aturan di kelas. Kan itu kita ubah, umpamanya harus tidak boleh terlambat, harus datang tepat waktu. Iya. Nah, tiba-tiba kita dapatkan kasus siswa terlambat, karena kan disampaikan bahwa ketika siswa terlambat tanya dulu. Iya, betul. Iya Pak, saya sudah paham. Ternyata dia main game. Nah, itu juga menurut kami, menurut saya, jangan sampai ada tambahan dari teman-teman. Itu juga karena kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Dia ingin memiliki kebebasan, kesenangan, karena ada beberapa tadi kebutuhan dasar manusia. Maksudnya begini, apa solusinya? Solusinya supaya nanti tidak begitu. Oh iya Pak. Nah, itulah perlunya kita membuat kesepakatan kelas dan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Ketika kita tanya langsung Pak sama orang yang seperti itu, apa yang harusnya kita jalankan? Jangan kita hanya memfasilitasi. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang lebih baik, misalnya. Itu kita sudah berusaha menggali keyakinan apa di kelas kita yang mau kita tanamkan. Misalnya lagi siswa menjawab, tidak boleh saling membuli nama orang tua Bu. Ya betul sekali, kita tidak boleh saling membuli orang tua. Kenapa? Karena nilai yang mau kita angkat di situ adalah saling menghargai. Jadi kita memang perlu membuat dulu suatu keyakinan, karena mungkin kita belum bisa menerapkan itu sebelumnya, karena kita belum pernah membuat keyakinan bersama, kesepakatan bersama antara siswa dan guru. Akhirnya dalam penyelesaian masalahnya kita belum bisa bermuara kemana. Tetapi ketika kita sudah membuat kesepakatan dan keyakinan bersama, kita akan menanyakan keyakinan yang sudah kita buat. Ya, untuk Pak Arianto diperjelas sama Ibu Rosnani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah bertanya. Mungkin bisa menambahkan sedikit kepada Anis ya, karena meminta solusi dari permasalahan ketika ternyata alasan siswa itu terlambat ke sekolah adalah misalnya malamnya main game. Sebenarnya bukan berarti yang keyakinan kelas yang kami buat ini atau penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi bukan artinya kita memberikan semua kenyamanan kepada siswa. Hanya saja kan maksudnya kesalahan yang terjadi dalam yang dilakukan siswa itu tidak bisa kita hilangkan, tapi cara penanganannya mungkin berbeda dari sebelumnya. Kalau misalnya kita tanya, boleh Ibu tahu nggak alasannya kenapa kamu terlambat? Kalau ternyata dia bilang, Bu, saya bangun kesiangan karena malamnya saya main game. Kita tidak bisa ponis, mungkin apa yang kamu lakukan ini salah, kita tanya dulu. Kita bangun dulu kesadaran kepada siswa. Sekarang Ibu mau tanya, menurut kamu kesalahan yang kamu lakukan ini benar atau salah? Biarkan dia berpikir, biarkan dia menemukan sendiri jawabannya bahwa begadang atau main game malamnya salah atau benar. Ketika dia menjawab salah Bu, kira-kira bagaimana cara kamu menangani masalahmu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalahmu? Kita tanya. Ketika dia bilang, kayaknya Bu harus kurangi main game, harusnya kayaknya bangun tidur lebih awal. Berarti dia sudah tahu, dia sudah menemukan bahwa solusinya, dia tahu sendiri solusinya tanpa perlu kita paparkan apa yang harus kamu lakukan. Nah setelah itu, oke, Ibu kerjasama dengan pembina BK. Ibu akan kerjasama dengan BK mengontrol perubahan kamu beberapa bulan ke depan. Kalau ternyata kamu melakukan kesalahan yang sama, berarti kamu tidak mematuhi apa yang sudah kau janjikan kepada Ibu. Jadi kita tidak langsung memponis mereka, tapi kita dia yang akan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kita tanya seperti itu. Kemudian mengenai berhasil atau tidaknya, berarti bagaimana kesungguhan dari siswa tersebut. Tapi tetap kita kontrol, tetap kita mengontrol bagaimana perkembangannya. Kita sebagai guru tetap kita kontrol. Kemudian untuk pertanyaan dari Bapak Arianto
sebenarnya buku kontrol itu tidak akan hilang, tidak akan dihilangkan dari adanya keyakinan kelas ini. Karena tanpa kita sadari, buku kontrol yang kita buat itu sudah menjadi keyakinan kelasnya kita. Keyakinan hanya mungkin kalimatnya saja mungkin lebih ke hal positif. Bukan berarti kita tidak mengakui adanya negatif, tetapi bagaimana kalau kita mengubah, melibatkan. Tapi dalam pembuatan kontrolnya juga itu bukan hanya kita guru yang buat buku kontrol, kita libatkan siswa, libatkan orang tua siswa. Jadi dia paham bahwa aturan itu mereka sendiri yang sepakati, bukan kita guru. Kalau misalnya hanya kita, artinya kita terlalu egois, terlalu memaksakan sesuatu yang berjalan sesuai dengan pemikiran kita. Padahal bukan cuma kita yang menjadi warga sekolah, tetapi siswa juga. Bahkan siswa itu adalah pemegang kekuasaan, bisa dikata dialah yang pemegang kekuasaan di sini, karena dia siswa. Kita hanya memantau mereka, membantu mereka, menuntun mereka, tapi dialah penggerak sesungguhnya di lingkungan sekolah kita ini. Berarti bukan berarti buku kontrol itu dihilangkan, mungkin lebih direvisi, diubah menjadi lebih positif kata-katanya. Kalau misalnya yang berikutnya lagi, berarti dengan adanya program kami ini berarti guru BK hilang perannya dengan kesiswaan, sama sekali tidak. Karena sekalipun kata-katanya positif, jagalah kebersihan, nilai keyakinannya adalah disiplin. Ketika siswa tidak menjalankan itu, berarti itu dikatakan melanggar aturan keyakinan kelas. Tetap ada kontrol dari guru, tetap ditangani BK, tetapi mungkin caranya lebih baik lagi, lebih ke arah positif lagi. Biarkan siswa itu berpikir secara kreatif, mandiri, menemukan solusi dari masalahnya yang dia buat. Bukan kita lagi yang harus menyuapi terus. Biarkan mereka menemukan sendiri. Begitu maksud saya. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman yang Bu Husnu atau Pak Ahmad? Saya rasa sudah tidak ada, Bu. Silakan ditutup. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kami bagikan tidak menyinggung perasaan, tidak menyinggung hati Bapak Ibu. Kami di sini benar-benar tidak bermaksud untuk menggurui, karena kami tahu posisi kami juga masih baru, tetapi kami benar-benar ingin berbagi dalam hal diseminasi budaya positif agar kita bisa berkembang lagi secara bersama-sama. Apa yang baiknya kita lakukan, kita pertahankan, dan apa yang buruk mungkin kita ganti menjadi lebih baik. Ada sepatah kata mungkin dari Pak Aksa? Oke. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.